Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, kita lanjutkan episode kita yang ke berapa? Ini episode yang ke-6 tentang Ummu Salamah atau Hindun binti Abi Umayyah. Jadi bagaimana nanti caranya atau seni berumah tangga ala Nabi dengan Ummu Salamah. Kita lanjutkan di episode ke-6. Baik, kita mulai dari latar belakang keluarga beliau. Jadi Ummu Salamah itu berasal dari Bani Makhzum ya. Ayahnya itu adalah seorang bernama Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Ia adalah seorang pemimpin yang sangat dihormati di suku Makhzum pada saat itu. Kenapa dihormati? Berbeda dengan ayahnya Ibunda Khadijah atau ayahnya Ibunda Aisyah, yang Abu Bakar dan sebagainya. Nah, ibundanya Hindun ini dihormati karena beliau sering bersedekah. Caranya bersedekah beliau adalah menyediakan bekal untuk musafir. Jadi bagi orang-orang nih yang datang ke Mekah dari manapun itu gitu, dari daerah mana, dari Madinah kah atau dari daerah lain, biasanya yang menyediakan bekal nih kalau ketemu sama musafir itu adalah ayahnya Hindun atau ayahnya Ummu Salamah. Kenapa namanya Hindun disebutnya Ummu Salamah? Itu disebutnya kauniyah atau nama panggilan. Orang-orang di zaman dulu itu biasanya punya nama panggilan. Nama aslinya Hindun tapi sering disebutnya Ummu Salamah gitu ya. Nah, ibu dari Ummu Salamah ini bernama Atikah binti Amir. Beliau juga salah satu orang yang dihormati pada saat itu. Nah, keluarganya terpandang, tapi bukan terpandang kayak Ibunda Khadijah yang kaya raya gitu ya, atau terpandang kayak anaknya Abu Bakar atau Umar. Beliau terpandang karena itu menyediakan bekal bagi para musafir yang mau ke Mekah. Jadi kalau misalkan ketemu musafir nih, siapa terus pengen ke Mekah, mereka mau umroh atau bahkan mau perjalanan ke Mekah intinya. Nah, keluarga inilah yang menyediakan bekal-bekal bagi para musafir tersebut gitu. Nah, sebagai putri dari keluarga yang terpandang ini, Ummu Salamah juga suka ngebantuin ayahnya dan ibunya buat menyediakan bekal-bekal bagi para musafir ini. Lanjut, latar belakangnya Ummu Salamah atau Hindun ini mendapatkan pengasuhan yang luar biasa dari ayahnya, ikut-ikut sedekah juga, dan lain sebagainya. Jadi Hindun ini punya keteladanan suka bersedekah dari mana? Dari ayahnya, dari ibunya. Nah, bersedekah ini khususnya keluarga Hindun itu tadi menyediakan bekal-bekal bagi para musafir yang mau ke kota Mekah gitu ya. Lalu bagaimana sosok Hindun itu gitu ya? Hindun itu sosoknya gimana? Sosoknya Hindun atau Ummu Salamah. Yang pertama, beliau adalah orang atau perempuan yang memiliki prinsip kuat. Beliau juga berani mengungkapkan pendapat secara langsung. Nanti kita bakal belajar gimana sosok Hindun ini yang berani mengungkapkan pendapat secara langsung. Atau kalau misalkan kita dibahasakan di bahasa sekarang itu suka ceplos-ceplos. Siapa yang di sini masih suka ceplos-ceplos? Nah, kurang lebih kayak gitulah karakteristik dari Hindun atau Ummu Salamah. Selain itu juga, beliau meneruskan kebiasaan ayahnya, dermawan, bikin bekal bagi musafir yang mau ke Mekah. Beliau juga cerdas, berwawasan luas, cantik, penasehat yang handal, penyayang kepada anak kecil, dan seseorang yang tangguh. Apakah benar seperti itu? Kita lihat sirahnya ya. Nah, ini fase sirah nabawiyah yang sudah saya lampirkan juga, yang harus kalian hafal. Sudah hafal belum sampai saat ini? Kita sudah bahas dari tahapan-tahapannya ya. Kita udah bahas Ibunda Khadijah, kemudian fase boykot, kemudian menikah dengan Saudah. Kita udah lewat ini semua sampai pada kita di sini menikah dengan Ummu Salamah. Tapi bisa kita lihat di fase menikah dengan Ummu Salamah ini sebelumnya itu ada perang Uhud. Ada perang Uhud, nah selanjutnya juga ada perang Khandaq. Jadi di antara kedua perang yang luar biasa hebat. Di sini menikah dengan Ummu Salamah gitu ya. Nah, ternyata sebelum Ummu Salamah menikah dengan Rasulullah, Ummu Salamah ini pernah menikah satu kali. Nama suaminya itu adalah Abu Salamah, Ummu Salamah dengan Abu Salamah gitu ya, suami istri. Abu Salamah atau namanya Abdullah bin Abdul Asad.
bingung atau gimana ya udah sebut aja Ummu Salamah dan Abu Salamah. Abu Salamah ini adalah suami pertama dari Ummu Salamah. Menikah pada saat usia Ummu Salamah masih usianya 20 tahunan. Lalu menikah dengan Abu Salamah yang pada saat itu Abu Salamah ini usianya kurang lebih 24 tahunan. Tapi lemah ya. Sebenarnya nggak ada konkret ya hadis yang menyebutkan bahwa Ummu Salamah itu nikah umur berapa tahun gitu, Abu Salamah nikah umur berapa tahun, nggak disebutin sih. Cuman kurang lebihnya pendapat lemah usia Ummu Salamah dan Abu Salamah ketika menikah itu kurang lebih 20 sampai 24 tahunan. Abu Salamah ini masih kekerabatnya Rasulullah, yaitu sepupunya Rasulullah, karena ibu dari Abu Salamah itu adalah bibinya Nabi. Pusing deh, ya udahlah pokoknya Abu Salamah sama Rasulullah itu masih sepupuan. Juga pernikahan Abu Salamah dan Ummu Salamah ini punya hubungan yang baik. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan risalah Islam, Abu Salamah dan Ummu Salamah itu masuk ke orang-orang yang menyambut Islam di awal waktu. Jadi nggak menolak, nggak apa gitu ya, tapi menerima dengan baik ya. Dan Abu Salamah ini juga seorang pejuang Islam, tapi gugur di perang Uhud. Jadi apakah bercerai atau enggak? Sebenarnya nggak bercerai, tapi meninggal oleh Abu Salamah. Jadi Ummu Salamah menjadi janda pada saat itu, gitu ya. Kita sedikit lihat dulu kisahnya Abu Salamah, kisahnya suaminya Abu Salamah kisahnya Ummu Salamah yang pertama. Jadi Abu Salamah dan Ummu Salamah bagaimana tadi ya, orang yang masuk ke Islam di awal waktu. Mereka itu juga masuk ke fase Habasyah yang ke-1. Ingat nggak? Siapa istri Rasulullah juga yang ikut di pas peristiwa hijrah ke Habasyah fase 1? Siapa? Masih ingat? Saudah. Saudah juga ikut sama suaminya di fase 1. Nah, ternyata bukan hanya Saudah sama suaminya aja yang ikut ke fase hijrah ke Habasyah, tapi Abu Salamah dan Ummu Salamah juga ikut hijrah ke Habasyah pada saat itu. Nah, karena ada gejolakan di Habasyah kan, lalu mereka pulang lagi kan ke Mekah. Nah, pada saat pulang ke Mekah, itu juga Ummu Salamah dan Abu Salamah pulang lagi ke Mekah. Tapi pas kedatangan mereka ditentang oleh kaum kafir Quraisy. Pada saat udah pulang ke Mekah, ternyata Rasulullah sudah pindah ke Madinah dan teman-teman yang lain juga udah pindah ke Madinah. Nah, Abu Salamah sama Ummu Salamah langsung pengen pindah juga ke Madinah, hijrah sama. Tapi kodarullahnya Abu Salamah sama Ummu Salamah ditentang dan ketemu sama kaum kafir Quraisy pada saat di jalan. Jadi ketika Abu Salamah mau hijrah sama Ummu Salamah ya, punya sama anak-anaknya, mau pindah nih hijrah ke Madinah, tiba-tiba ada kaum kafir Quraisy datang. Hai kamu Abu Salamah sama Ummu Salamah, kalian mau kemana? Ayo pulang-pulang aja, pulang. Nggak boleh kamu pergi. Tapi karena Abu Salamah tetap, aku pengen hijrah ke Madinah nih. Aku nggak mau tinggal di Mekah aja karena kondisinya udah nggak kondisif banget kan di sana. Akhirnya Abu Salamah tuh maksa ke kaum kafir Quraisy yang mencegat mereka. Akhirnya Abu Salamah aja yang boleh hijrah. Sementara Ummu Salamah sama anak-anak mereka tinggal di Mekah. Jadi kaum kafir Quraisy tuh bilang, kalau kamu mau tetap ke Madinah, ya udah kamu aja sendirian. Tapi istri sama anak-anak kamu tetap di kota Mekah, jangan kemana-mana. Kata mereka tuh. Jadi akhirnya Abu Salamah pergi ke Madinah, sementara Ummu Salamah dan anaknya masih di Mekah. Bahkan anaknya itu dipisahkan dengan Ummu Salamah. Ummu Salamahnya di mana, anak-anaknya di mana gitu ya. Tapi Abu Salamahnya udah jalan ke Madinah. Menjelang 1 tahun dari kejadian itu, barulah Ummu Salamah dan anaknya ketemu. Ketika mereka ketemu langsung kabur dari kota Mekah, nyusul bapaknya atau nyusul Abu Salamah ke kota Madinah. Paham nggak? Kalau nggak ngerti nanti bisa ditanyain di akhir. Gitu ya pokoknya intinya Abu Salamah sama Ummu Salamah ini ikut hijrah ke Madinah juga, tapi pas peristiwa hijrahnya itu sempat di cegat gitu ya atau dilarang sama kaum kafir Quraisy karena ketahuan, akhirnya mereka dipisahkan. Gitu ya. Nah, setelah tiba di Madinah, Abu Salamah ini juga bukan orang yang biasa-biasa aja, tapi dia ikut di medan perang, ikut perang Badar, terus ikut perang Uhud. Tapi kodarullahnya pas ikut perang Uhud,
beliau ini terluka dan terlukanya cukup parah. Dan walaupun sembuh, itu ternyata lukanya kambuh dan akhirnya menyebabkan beliau meninggal dunia. Itu ya. Nah, sebelum meninggal ada kejadian yang unik. Sebelum beliau meninggal dunia, beliau sempat berdoa untuk istrinya. Apa doa yang disebutkan oleh Abu Salamah untuk istrinya, Ummu Salamah ini? Beliau berdoa, "Ya Allah, berikanlah Ummu Salamah seorang suami yang lebih baik dariku, yang tidak membuatnya bersedih dan dapat menjaganya serta menjaga anak-anakku." Itu doanya Abu Salamah ketika ya udah luka dari perang Uhud itu kambuh gitu ya, luka dari perang Uhud itu kambuh, terus kondisi kesehatannya juga buruk. Nah, menjelang kematiannya Abu Salamah itu berdoa, "Ya Allah, mudah-mudahan gitu istriku Ummu Salamah ini punya suami yang lebih baik dariku, yang tidak membuatnya bersedih dan dapat menjaga anak-anakku." Ternyata doa ini dikabulkan sama Allah. Ummu Salamah punya calon yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Rasulullah. Setelah masa idahnya, setelah Abu Salamah meninggal dunia, masa idah Ummu Salamah selesai, barulah Rasulullah menikah dengan Ummu Salamah. Akhirnya menikahlah gitu ya Rasulullah dengan Ummu Salamah. Kenapa teh harus menikah lagi? Bukankah sudah ada Saudah? Bukankah sudah ada Aisyah? Bukankah sudah ada siapa lagi tuh? Hafsah, bukankah sudah ada Zainab binti Huzaimah yang baru saja meninggal dunia gitu. Kenapa harus nikah lagi, kan udah ada istri-istrinya. Ada beberapa alasan kenapa Rasulullah menikah dengan Ummu Salamah, yaitu memberikan kepada janda yang mulia, memberikan perlindungan kepada janda yang mulia, karena kita tahu kan mantannya suami Ummu Salamah tadi pejuang di jalan Allah gitu, dan niatnya Rasulullah itu memberikan perlindungan kepada uh, sahabatnya gitu ya, sahabatnya atau mantan istri sahabatnya tersebut. Juga menghormati Abu Salamah, udah menjadi pejuang perang Badar gitu ya, terus udah jadi pejuang di perang Uhud, tapi qadarullah ada luka kemudian meninggal dunia. Akhirnya untuk menghormati itu dinikahilah Ummu Salamah oleh Rasulullah. Juga menegakkan nilai Islam terhadap janda dan lain sebagainya. Jadi Rasulullah lagi-lagi menikahi seorang janda, tapi jandanya janda yang mulia, karena kita udah tahu sebelumnya nih gimana wataknya Abu Salamah sebelum dia meninggal dunia. Akhirnya beliau menikah, Rasulullah melamar Ummu Salamah untuk menikah, tapi ternyata Ummu Salamah ini sempat ada overthinking dari Ummu Salamah sebelum menerima lamaran dari Rasulullah. Kenapa ada overthinking teh? Kan Rasulullah itu orang yang hebat, tinggal diterima aja gitu ya, tinggal nikah. Ada 3 hal yang membuat Ummu Salamah itu kepikiran. Yang pertama, ia menganggap dirinya sudah tua, padahal usianya kurang lebih pada saat itu 48 sampai 50 tahunan lah. Belum tua-tua banget sih, cuman ya itulah minder karena merasa dirinya tua, tapi lebih tuaan Saudah gitu ya daripada Ummu Salamah sebenarnya. Atau ada riwayat yang bilang Saudah sama Ummu Salamah tuh hampir seumuran. Kayak itulah kurang lebihnya ya. Beliau Ummu Salamah ini sempat kepikiran, aduh aku teh udah tua, gimana tuh ya kalau orang tua nikah sama Rasulullah kayak gitu. Padahal usia Rasulullah pada saat itu adalah 56 tahun. Yang kedua, ia juga memiliki anak-anak yang masih kecil. Anak dari Abu Salamah ada 4. Ya, ada 4 dari pernikahan yang pertama. Jadi anak-anaknya masih kecil, nggak kecil-kecil banget sih, remaja lah gitu ya. Masih kecil sehingga kurang kurang gimana ya? Kepikiran gimana ya, aku bawa 4 orang anak nih gitu ya, terus mau nikah sama Rasulullah, pokoknya kepikiran aja. Yang selanjutnya, ia memiliki cemburu yang kuat, tapi cemburunya nggak se ekstrim Aisyah ya. Ya, tapi punya cemburu yang kuat. Pada saat punya overthinking itu, akhirnya Ummu Salamah menyampaikanlah hal tersebut kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, aku sebenarnya pengen nih nerima lamaran dirimu gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang aku pikirkan. Yang pertama, aku sebenarnya sudah tua. Yang kedua, aku punya anak-anak banyak gitu ya, anakku 4. Yang ketiga, aku punya sifat cemburu gimana." Terus Rasulullah dengan bijak bilang, adapun usiamu sebenarnya aku lebih tua darimu, jadi nggak usah dipikirin katanya. Kalaupun anak-anak yang ada 4, ya udah mereka akan jadi tanggung jawabku juga gitu ya, jangan khawatir. Kalau tentang cemburu, sebenarnya aku udah punya istri yang lebih cemburu darimu.
Atau aku berdoa agar Allah menghilangkan rasa cemburu itu dari dirimu. Pada saat itu Ummu Salamah agak turun lah ya overthinkingnya dan akhirnya menerima lamaran Rasulullah dan mereka menikah di bulan Syawal di tahun yang sama seperti Ibunda Zainab binti Huzaimah meninggal dunia. Ngerti gak? Di episode kemarin kita udah bahas kisah Ibunda Zainab binti Huzaimah yang meninggal kan. Nah, nggak lama dari itu di tahun yang sama, nah Rasulullah menikah dengan Ummu Salamah. Kurang lebih gitu ya. Dan menikah di bulan Syawal 626 Masehi. Begitulah kisah latar belakang, kemudian fase singgelilah dari Ummu Salamah, kemudian fase pernikahan yang pertama dengan suami yang pertama, bagaimana sifat dan karakteristik suami yang pertama, bagaimana karakteristik Ummu Salamah pada saat singgelilah gitu ya, dan bagaimana peristiwa pernikahannya akhirnya dengan Rasulullah. Sekarang kita masuk ke fase 2, yaitu fase berumah tangga. Apakah ada ujiannya dari rumah tangganya Rasulullah sama Ummu Salamah? Tentu aja ada gitu ya. Tapi apa ujiannya? Mari kita simak. Yang pertama, nah kita sebelum masuk ke ujian, kita harus tahu dulu nih kehidupan pernikahan dengan Nabi. Kehidupan pernikahan dengan Nabi. Jadi pengasuhan anak-anak dari Ummu Salamah. Ummu Salamah membawa anak-anaknya dari pernikahannya dengan Abu Salamah yang mantan yang ke satu itu, kan ada 4 anak, dibawa semuanya ke dalam rumah tangganya Nabi. Ya, tapi Nabi memperlakukan anak-anaknya Abu Salamah itu dengan baik. Jadi nggak ada tuh istilahnya anak-anak yang ditirikan dan sebagainya. Ini pelajaran juga bagi kita gitu ya, bagi seorang laki-laki yang mungkin nanti menikahi seorang janda dan punya anak. Nah, anak-anaknya itulah udah otomatis jadi tanggung jawab si laki-laki tersebut. Jadi kalau misalkan sekarang jodohnya ternyata seorang janda punya 2 anak, punya 3 anak, punya 4 anak, misalnya seperti Ummu Salamah, berarti perannya laki-laki di sini yang punya jodohnya demikian, ya harus menghormati dan menyayangi ya anak-anaknya tersebut. Juga Rasulullah memastikan bahwa Ummu Salamah tidak merasa kesulitan, bahkan sama Rasulullah dibantuin pengasuhannya dari 4 orang anak itu. Yang selanjutnya, kedudukan Ummu Salamah sebagai istri. Ummu Salamah ini dikenal sebagai perempuan yang cerdas, bijaksana, dan sebagainya gitu ya. Rasulullah juga memposisikan Ummu Salamah sebagai penasehat gitu ya, atau bahkan seseorang yang bisa diajak berdiskusi. Jadi kalau misalnya ada hal-hal genting nih apa gitu ya, yang diajak berdiskusi adalah Ummu Salamah karena Rasulullah merasa nyaman untuk berdiskusi mengenai hal-hal yang urgent atau penting dengan Ummu Salamah gitu ya. Contohnya apa teh? Nanti kita bakal berkisah tentang perjanjian Hudaybiyah, kemudian perang Hunain dan lain sebagainya, ada peran Ummu Salamah di sana. Nah, nih yang saya ceritain. Ummu Salamah berperan aktif dalam memberikan Rasulullah nasihat, dalam memberikan Rasulullah itu apa ya, kayak saran-saran. Itu ada salah satunya ada di perjanjian Hudaybiyah. Itu ada peran Ummu Salamah. Apa itu peran Hudaybiyah? Maka sekarang kita masuk dulu ke perjanjian Hudaybiyah biar paham. Jadi di zaman Rasulullah itu ada yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu adalah sebuah perjanjian damai sementara, tapi damai sementara antara kaum kafir Quraisy yang masih dendam sama Rasulullah dan kaum muslim yang sudah ada di Madinah. Paham? Jadi perjanjian Hudaybiyah ini adalah perjanjian damai sementara antara Rasulullah sama orang-orang kaum kafir Quraisy yang masih ada di kota Mekah yang masih punya dendam sama Rasulullah dan kaum muslim. Ya, pada saat itu ya ada kurang lebih 1.400 kaum muslim dari Madinah atau dari kota-kota lain yang berkumpul di Madinah mau melaksanakan umroh ke Mekah. Ya namanya umroh ya ke Mekah gitu ya, tapi berangkatnya dari Madinah. Mau melaksanakan umroh ke Mekah 1.400 orang. Padahal mereka itu pakai ihram, gak bawa apa-apa, gak bawa senjata, gak berniat jahat. Pokoknya emang pengen umroh gitu ya, datangnya tuh pengen umroh aja, pengen ibadah. Tapi karena kaum kafir Quraisy menyangkanya yang lain, oh itu kaum muslim, kok ada 1.400 orang? Mereka mau menyerang kita, jangan-jangan, dan lain sebagainya. Akhirnya kaum muslim ini yang 1.400 orang di stop nih di tengah jalan sebelum umrohnya mulai.
kalian ini mau kemana? Kalian mau menyerang kota Mekah? Pokoknya dicecer habis-habisan di sana. Karena Rasulullah bilang ya kami mau umroh gitu, kami mau melakukan ibadah, kami nggak mau perang dan sebagainya. Tapi karena kaum kafir Quraisynya nggak percaya, karena punya negative thinking dan lain sebagainya, takut diserang sama kaum Muslim, akhirnya mereka tuh melarang prosesi peribadahan tersebut, lalu mengutus seseorang untuk bernegosiasi dengan kaum Muslim yang berjumlah kurang lebih 1.400 orang tersebut. Nah, apa hasil negosiasi itu teh? Hasil negosiasinya terbitlah sebuah perjanjian yang namanya Perjanjian Hudaibiyah. Kenapa dinamain Perjanjian Hudaibiyah? Karena Rasulullah dan kaum muslim dicegatnya atau diberhentikannya itu di daerah Hudaibiyah, di pinggiran kota Mekah. Karena bernegosiasi di sana dengan utusan kaum kafir Quraisy yang datang ke kaum muslim, akhirnya terciptalah perjanjian di sana. Karena nama tempatnya Hudaibiyah, maka dinamakan Perjanjian Hudaibiyah. Ngerti nggak? Insya Allah paham ya. Gitu kurang lebih kisahnya. Apa isinya teh? Isi dari perjanjian itu. Yang pertama, gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi mau itu kaum muslim, mau itu kaum kafir Quraisy, pokoknya gencatan senjata. Yang namanya gencatan senjata, gak boleh perang, gak boleh misal kaum muslim gak boleh nyerang ke Mekah, orang Mekah kaum kafir Quraisy juga gak boleh nyerang ke Madinah, pokoknya gencatan senjata aja ya. Jadi damai sementara kan namanya juga. Yang kedua, tidak ada peperangan antara kaum muslim dan Quraisy selama gencatan senjata itu. Jadi kalau misalkan ada nih kaum kafir Quraisy yang nyerang ke Madinah atau orang muslim dari Madinah yang nyerang ke Mekah, berarti sudah melanggar perjanjian Hudaibiyah. Pokoknya perjanjiannya kita damai nih sementara untuk 10 tahun ke depan. Dan yang ketiga adalah penundaan pelaksanaan umroh. Jadi kaum muslim yang 1.400 orang itu yang mau umroh sama Rasulullah itu ditunda umrohnya. Jadi walaupun sudah ada perjanjian Hudaibiyah, tapi mereka tidak bisa melanjutkan umrohnya. Jadi mereka harus pulang ke Madinah dan umrohnya harus ditunda. Yang selanjutnya yang nomor 4, kaum muslim harus kembali ke Madinah pada saat itu juga setelah perjanjian ini di ACC disetujui gitu ya. Dan tidak diizinkan melaksanakan umroh di tahun itu. Tapi kaum muslim boleh melakukan umroh tapi di tahun selanjutnya, paham? Jadi kan pas pertamanya awal kejadiannya kan kaum muslim cuma niat mau umroh aja. Karena jumlahnya banyak, kurang lebih 1.400 orang, si kaum kafir Quraisy ini getar-getir. Wah, kaum muslim mau nyerang aku nih. Nggak bisa kayak gini. Akhirnya diutuslah utusan buat bikin perjanjian. Nah, walaupun perjanjiannya udah di ACC, liciknya kaum kafir Quraisy, si kaum muslim ini nggak boleh melanjutkan prosesi umrohnya, harus pulang aja ke Madinah. Nggak ada umroh tahun ini juga kalian harus pulang ke Madinah gitu ya. Kalau kalian mau tetap umroh boleh, tapi tahun depan katanya kayak gitu. Dan prosesi umrohnya juga atau prosesi ibadahnya itu ada beberapa syarat. Mereka hanya bisa tinggal 3 hari di Mekah. Jadi lebih dari itu nggak boleh. Pokoknya 3 hari kalian harus sudah selesai prosesi umroh di Ka'bah, terus langsung pulang. Nggak boleh lebih dari itu. Dan tidak membawa senjata lain kecuali kalau mau juga pedang tapi disarungin. Pedangnya nggak boleh dibuka gitu ya. Padahal mah kan emang datangnya juga nggak bawa, masa lagi berihram bawa senjata tajam gitu ya. Padahal datang juga baik-baik, tapi karena emang kaum kafir Quraisy aja yang nggak percaya, akhirnya ya ditetapkan aturan ini. Yang selanjutnya ini yang paling berat adalah pengembalian orang yang menyeberang pihak. Maksudnya gimana? Jadi kalau ada kaum kafir Quraisy yang masuk ke Islam atau ke Muslim, mereka harus dipulangin lagi ke kota Mekah. Tapi sementara kalau ada kaum Muslim yang masuk kafir gitu ya, atau yang pindah kafir, itu nggak usah dipindahin ke Madinah, ya udah diem aja di kota Mekah. Liciknya mereka tuh kayak gitu. Jadi intinya sih mau ngurangin populasi umat Muslim gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan memang ada sukuku gitu ya, suku bangsa Quraisy yang tiba-tiba masuk Muslim atau masuk Islam, itu harus dikembalikan kepada kaum kafir Quraisy. Tapi kalau misalkan orang Muslim tiba-tiba mau kafir lagi atau mau keluar gitu ya dari gengnya Rasulullah, ya kembali aja gitu ya, masuk, nggak usah dikembalikan lagi kepada
kaum muslim. Pokoknya gitu ya liciknya. Pokoknya intinya mereka itu mau ngurangin populasi umat muslim. Jadi kalau misalkan ada kaum kafir Quraisy yang masuk muslim, mereka harus dikembalikan pada saat itu juga gitu. Juga kebebasan membentuk aliansi. Jadi kalau misalkan Rasulullah mau beraliansi dengan negara mana gitu, silahkan boleh. Tapi kaum kafir Quraisy juga boleh beraliansi dengan negara yang lainnya atau kota yang lainnya. Kurang lebih seperti itulah isi perjanjian dari Hudaybiyah pada saat itu. Nah, pada saat itu sebagian kaum muslim termasuk Umar bin Khattab yang masuk ke sana gitu ya. Itu kecewa dengan isi perjanjiannya. Rasulullah kenapa sih harus di ACC gitu ya? Kita udah melakukan perjalanan dari Madinah ke Mekah mau umroh, tapi dilarang. Kita harus nunda 1 tahun untuk prosesi umroh ini. Padahal kita ada 1.400 orangan nih di rombongan gitu ya. Masa iya gitu ya gagal nih umrohnya. Satu kecewa itu. Yang kedua, masa iya orang-orang kafir Quraisy yang udah masuk muslim kita harus kita harus balikin lagi ke kaum kafir Quraisy, masa iya begitu, kata Umar bin Khattab dan para sahabat lain, merasa tidak adil lah dalam perjanjian Hudaybiyah ini. Tapi Rasulullah tetap menerima kesepakatan tersebut karena khawatir terjadi peperangan dan sebagainya. Akhirnya jadilah gitu ya perjanjian Hudaybiyah tersebut. Nah, pada saat itu Rasulullah itu bilang sama kaum muslim di sana, kan kalau misalkan kita sudah ambil mikot atau niat berumroh gitu ya, tapi umrohnya nggak jadi, itu kan ada dam atau hukuman gitu ya. Intinya bukan, pokoknya ada sesuatu yang harus dibayarkan. Karena kita udah berniat umroh, tapi nggak jadi umrohnya, akhirnya kita harus bayar sesuatu, namanya dam gitu ya. Nah, pada saat itu Rasulullah tuh menyuruh kaum muslim yang ada pada saat itu, ya udah karena kita umrohnya nggak jadi, kita juga udah ambil mikot, udah berihram, berarti kita harus bayar nih dam tersebut gitu atau hukuman tersebut karena umrohnya nggak jadi. Ya udah kalian ini nyembelihlah hewan kurban dan cukurlah rambut kalian, kata Rasulullah itu. Rasulullah bilang sampai 3 kali dalam kondisi kaum muslim yang masih berdebat, kok di ACC sih gitu ya perjanjian Hudaybiyah ini. Tapi Rasulullah tetap bilang kalian sembelihlah hewan kurban dan bercukurlah. Gak ada yang nurut. 1 kali, 2 kali kalian uh, sembelihlah hewan kurban lalu bercukurlah. 2 kali gak ada yang nurut. Terus yang ketiga, kalian sembelihlah hewan kurban dan cukurlah rambut kalian. Gak ada yang nurut gitu ya. Tiba-tiba di sana Ummu Salamah lah yang jadi penasehat gitu ya bagi Rasulullah. Ya beliau bilang, wahai Rasulullah, pergilah keluar tanpa berbicara lagi sepatah kata pun, lalu sembelihlah hewan kurban sendiri dan cukurlah rambutmu. Dan di beberapa riwayat dijelaskan bahwa Ummu Salamah yang membantu Rasulullah tahallul atau mencukur rambutnya, kayak gitu. Jadi setelah pada saat pergejolakan gitu ya, nggak di masih nggak setuju nih adanya perjanjian Hudaybiyah, kaum muslim masih ngomong-ngomong itu gitu ya, kenapa aku yang udah masuk muslim harus dikembalikan lagi kepada kaum kafir Quraisy dan balik lagi ke Mekah gitu, aku nggak mau dan lain sebagainya. Rasulullah bilang dan memberikan perintah nggak diturutin gitu ya, akhirnya Ummu Salamah lah yang di sana bilang, ya udah Rasulullah, daripada nggak diturutin lebih baik kamu aja yang keluar, nggak usah ngomong apa-apa lagi, kamu sembelih hewan kurbanmu sendiri dan cukurlah rambutmu sendiri, kata Ummu Salamah gitu-gitu. Saking tegasnya, saking ceplas-ceplosnya gitu ya, itu Ummu Salamah. Ya udah daripada terus berseru kepada orang-orang muslim yang nggak mau nurut, kamu aja yang langsung menyembelih hewanmu gitu ya dan mencukur rambutmu. Dan Rasulullah itu mengikuti sarannya dari Ummu Salamah, beliau menyembelih hewan kurban sendiri dan bertahalul atau mencukur rambutnya dan dibantu sama Ummu Salamah pada saat itu. Melihat Rasulullah yang begitu, akhirnya orang-orang kaum muslim juga ikutan. Jadi akhirnya ya udahlah gitu ya. Rasulullah juga udah nerima legowo. Kok kita masih berdebat, kok kita masih nggak nerima. Akhirnya teman-teman yang lain yang gagal tuh prosesi umrohnya menyembelih hewan kurban pada saat itu. Dan setelah prosesi itu dilakukan, mereka pulang ke Madinah dengan rasa berat hati gitu ya karena umrohnya nggak jadi. Nah, kurang lebih kayak gitu. Itu kisah yang pertama, gimana ceplas-ceplosnya Ummu Salamah atau tegas dalam pendirian dan mengemukakan pendapat selama dia benar. Juga jadi penasehat yang baik bagi suaminya di saat genting gitu ya.
Yang kedua ada lagi nih kisahnya Ummu Salamah itu berani negur Umar bin Khattab. Jadi ada peristiwa hadisul itu yang fitnahnya Ibunda Aisyah, kita juga udah bahas ya, fitnahnya besar Ibunda Aisyah yang pada saat itu dianggap berzina gitu ya. Kemudian ada peristiwa juga di mana Rasulullah itu menjauhi istri-istrinya selama kurang lebih 29 hari, ada yang sebut 25, ada yang sebut 29, pokoknya ada peristiwa di mana Rasulullah menjauhi istri-istrinya selama 29 hari itu. Kita juga udah bahas di episode-episode lalu, silahkan simak rekamannya. Nah, Tolong dong pada habis makan ditaruh di tempatnya. pada saat itu kan Rasulullah menjauhi istri-istrinya selama kurang lebih 25 sampai 29 hari. Ada Umar bin Khattab yang nyamperin Rasulullah terus bilang sama istri-istri Rasulullah, kalian para istri Rasulullah tidak seharusnya membuat Rasulullah semakin terbebani gitu ya. Kan kita tahu ya kenapa Rasulullah menjauhi istri-istrinya, karena peristiwa cemburunya Aisyah sama Hafsah lah, karena peristiwa larangan yang pernah ditegur sama Allah karena madu sempat dilarang lah gitu ya, atau Rasulullah sempat nggak mau makan madu dan lain sebagainya. Yang kejadian itu pernah kita bahas juga di episode sebelumnya. Akhirnya Rasulullah kan menjauhi istri-istrinya tuh untuk beberapa waktu. Pada saat itu Umar mendatangi istri-istrinya Rasulullah terus bilang, kalian ini para istri Rasulullah tidak seharusnya membuat Rasulullah merasa terbebani. Terus beliau ini seorang nabi, ya udahlah jangan ada drama gitu ya di antara istri-istri yang makin memberatkan Rasulullah, kata Umar kepada istri-istrinya Rasulullah. Tapi Ummu Salamah yang pada saat itu langsung negur lagi ke Umar bin Khattab sambil bilang, aneh kamu ini Umar bin Khattab, kau ikut campur dalam segala sesuatu katanya. Kau ingin ikut campur dalam urusan antara Rasulullah dan istri-istrinya. Jadi kata Ummu Salamah ini, aneh banget sih, ini kan urusan Rasulullah sama istri-istrinya. Umar bin Khattab kok ikut campur sih dalam masalah ini, kurang lebih kayak gitu. Akhirnya Umar bin Khattab itu keluar dan nggak bilang apa-apa lagi, langsung menghampiri Rasulullah yang sedang ada di tempatnya gitu ya, sedang menenangkan dirinya gitu ya di tempatnya tersebut dan menjauhi istri-istrinya setelah ditegur oleh Ummu Salamah. Ya Ummu Salamah dengan tegasnya bilang, aneh kamu ini gitu ya. Aneh kamu ini Umar bin Khattab, kau ini ikut campur dalam segala sesuatu sampai kau aja mengurusi uh, urusan Rasulullah sama istri-istrinya, kata Ummu Salamah. Nah, makna dari teguran ini sih sebenarnya harusnya ada privasi antara hubungannya rumah tangga Rasulullah sama istri-istrinya dengan para sahabat. Juga menegakkan batasan keterlibatan sahabat sejauh mana gitu ya dengan istri-istri atau dengan Rasulullah. Nah, kayak gitu juga merespon dari Umar bin Khattab ya nggak marah. Umar bin Khattab dengan sifat rendah hatinya pergi tanpa bicara apa-apa lagi, langsung menghampiri Rasulullah gitu ya, ketika Ummu Salamah yang bilang seperti itu. Itu kejadian-kejadian yang dimana membuktikan bahwa Ummu Salamah itu suka ceplos-ceplos tapi demi kebaikan ya, bukan ceplos-ceplos yang apa gitu ya, nggak ada manfaatnya. Ini ceplos-ceplos tapi demi kebaikan. Dia juga tegas gitu ya, dia juga cerdas dan sebagainya. Ada nggak ujiannya? Ada. Jadi ujian di dalam pernikahan yang pertama itu kan tadi sebelum menikah dengan Ummu Salamah, menikah dengan siapa kemarin teman-teman? Dengan Zainab binti Huzaimah. Tapi qadarullahnya kan ujian dengan rumah tangga Zainab itu adalah kesehatan. Ibunda Zainab binti Huzaimah meninggal dunia dan rumahnya kosong. Saat rumahnya kosong, kemudian Rasulullah menikah dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah lah yang menempati rumah kosong tersebut gitu kurang lebihnya. Nah, Ummu Salamah bilang Rasulullah menikahiku, lalu beliau memindahkan diriku, maksudnya ngajak pindah rumah, kemudian memasukkanku ke rumah Zainab Ummu Masakin atau ibunya orang-orang miskin kayak gitu ya. Masuk. Jadi dulunya rumah itu harusnya ditempati oleh Zainab binti Huzaimah, tapi karena kodarullahnya Zainab meninggal dunia, akhirnya setelah menikah dengan Ummu Salamah masuklah ke sana dan agak gimana gitu ya. Ya kita aja misalkan menikah dengan seseorang yang punya istrinya pernah meninggal dunia, terus kita tinggal di rumah itu agak gimana gitu. Itu gejolak diri perasaan yang dialami oleh
Ummu Salamah pada saat menikah dengan Rasulullah. Yang kedua, khawatir dalam mendidik anak-anaknya dan khawatir Rasulullah tidak bisa menerima anak-anaknya dari Abu Salamah yang 4 orang itu. Bahkan sempat ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah aku mendapatkan pahala mengurus anak-anak dari Abu Salamah?" Terus kata Rasulullah bilang, "Iya, engkau mendapatkan pahala darinya." Lalu Ummu Salamah nanya lagi, "Apakah engkau juga begitu dapat pahala kalau misalkan ngurus anak-anaknya Abu Salamah?" Kayak gitu. Terus kata Rasulullah bilang, "Ya tentu aja gitu ya, itu udah jadi anak-anakku." Sempat kepikiran itu juga, aduh gimana gitu ya, aku kan bawa anak 4 nih dari Abu Salamah. Apakah bisa ngurusnya dengan baik? Apakah Rasulullah juga ikut mencintainya dan lain sebagainya. Yang selanjutnya bahan cemburunya Aisyah dan Hafsah karena cantik, boom, cemburu lagi nih di sini. Jadi ketika Rasulullah menikah dengan Ummu Salamah, kan Ummu Salamah juga terkenal cantik ya. Walau usianya udah agak sepuh, 40 tahunan lebih, bahkan mau nyampe 50, tapi kecantikannya tuh kayak kecantikan awet muda gitu loh, Ummu Salamah tuh. Nah, ada beberapa riwayat yang walaupun itu lemah, bilang bahwa ketika Rasulullah menikah dengan Ummu Salamah, aku merasa cemburu karena mendengar kecantikannya Ummu Salamah, katanya gitu. Bahkan kecantikannya Ummu Salamah dikenal sebagai perempuan yang sangat cantik, yang awet muda gitu ya, walaupun usianya udah tua, dan kedewasaan serta memang beliau tuh bisa dijadikan teman buat bahan diskusi gitu ya dalam hal-hal yang genting kayak tadi dalam peristiwa apa perjanjian Hudaibiyah kah atau apa itu bisa banget diajak diskusi. Coba kalau misalkan Aisyah diajak diskusi dalam peristiwa genting gitu pasti mendahulukan dulu perasaannya kah atau apa gitu ya. Tapi kalau misalkan Ummu Salamah bisa gitu ya diajak diskusi yang demikian. Ada juga kecemburuan Aisyah sama istri-istri lain adalah Ummu Salamah itu kadang-kadang suka dibawa ke peristiwa-peristiwa penting kayak dibawa ke perang Hunain, dibawa ke perang Tabuk gitu ya. Buat sebenarnya sih buat mendiskusikan sama Rasulullah tuh, mendiskusikan strateginya gimana gitu atau apanya gitu ya. Yang penting sama Ummu Salamah gitu bisa. Tapi itulah yang jadi kadang-kadang jadi bahan sirik atau bahan iri gitu ya atau bahan cemburu bahkan ya oleh istri-istrinya yang lain. Kurang lebih sih begitu. Jadi hikmah dari ujian, sebenarnya ujiannya itu aja sih, nggak ada ujian yang seperti Saudah yang nangis-nangis gitu ya, atau ujiannya Aisyah yang ada fitnah, kayak Ummu Salamah ini paling ujiannya kalau misalkan uh, Rasulullah tuh biasanya di medan perang lagi nemu momen apa, nah Ummu Salamah yang berperan di sana. Jadi hikmahnya apa? Ya senantiasa mendampingi di saat genting. Nah, pelajarannya buat kita sebagai istri, kita ada nggak saat suami kita lagi kondisi demikian gitu ya, lagi kondisi genting, menghadapi apakah di kantornya ada peristiwa apa misalkan atau apa, apakah kita juga bisa menemani suami kita pada saat seperti itu, pemberi solusi yang bijaksana gitu ya, menghibur Rasulullah dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca sendiri. Akhir kisah dari Ummu Salamah ini wafat itu nanti pas zamannya Ali bin Abi Thalib. Jadi setelah Rasulullah wafat, Ummu Salamah ini tetap menjadi seseorang yang dihormati karena jadi Ummul Mukminin. Beliau menyampaikan ilmu hadis, bahkan diriwayatkan ada 380 hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah menjadi sumber ilmu juga gitu ya. Biasanya sumber ilmu para sahabat tuh pas peristiwa perjanjian Hudaibiyah gimana gitu ya, atau pas perang ini gimana, pokoknya kayak gitulah. Itu nanyanya pasti ke Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah itu termasuk Ummul Mukminin yang berumur panjang, zaman Rasulullah hidup, zaman Abu Bakar masih hidup, zaman Umar bin Khattab masih hidup, zaman Utsman bin Affan masih hidup, bahkan zamannya Ali bin Abi Thalib pada saat peristiwa fitnah besar itu gitu ya, yang gejolak kepemimpinan Islam itu juga Ummu Salamah masih hidup dan beliau wafat di kepemimpinannya Ali bin Abi Thalib kurang lebih di usianya 84 tahun. Ummu Salamah itu wafat dalam keadaan tenang dan wafatnya itu dirasakan oleh seluruh kaum muslim yang ada di sana. Dimakamkannya di mana? Di pemakaman Baqi yang ada di Madinah. Jadi tipe istri seperti apa teh Ummu Salamah? Ummu Salamah itu tipe istri yang penuh cinta, mampu menjadi penasehat yang terpercaya bagi istrinya, bagi suaminya gitu ya. Dan perempuan yang mandiri serta ceplas-ceplos, tapi ceplas-ceplosnya dalam hal
kebaikan gitu ya. Kalau misalkan sekarang kita ceplos, dan aku juga ceplos-ceplos, iya ceplos-ceplos kita mah, tapi ceplos-ceplos kita kebaikan atau enggak gitu ya. Dan bisa diandalkan dalam peristiwa yang genting. Tipe rumah tangga apa yang dijalani? Nah, tipe rumah tangganya sebenarnya tipe rumah tangga yang biasa aja. Cuman di sana si istri menempatkan diri sebagai penasehat yang andal bagi suaminya. Intinya sih kayak gitu ya, yang di highlight di rumah tangga eh Ummu Salamah sama Rasulullah. Tipsnya gimana buat diaplikasikan di rumah tangga zaman now? Ya jadilah suami yang menghargai pendapat istrinya gitu. Kan Rasulullah juga sering menghargai pendapat Ummu Salamah. Juga jadilah istri yang mampu memberikan solusi-solusi terbaik di saat suami sedang genting-gentingnya, entah itu bisnis lah, entah itu pekerjaan, entah itu kesehatan dan sebagainya. Jadilah istri yang bisa saling mendukung dan memberikan nasihat. Pada intinya yang kita dapat highlight banget dari kisahnya Ummu Salamah, jadilah istri yang bisa memberikan nasihat terbaik bagi suaminya. Itu. Jadi Ummu Salamah adalah lambang kebijaksanaan, kesabaran, dan keimanan seseorang. Seorang istri yang mendukung dengan cinta, seorang ibu yang membimbing anak-anaknya dengan kasih sayang, dan seorang perempuan yang memberikan cahaya ilmu bagi umat. Begitulah kisah rumah tangga Ummu Salamah dan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim.